Selanjutnya ada tipe data. Jadi apa sih tipe data itu? Tipe data adalah klasifikasi antar data. Tujuannya adalah mencegah tercampurnya data lain yang memiliki bentuk yang berbeda. Tipe data tersebut dapat disimpan dalam sebuah wadah yang disebut variabel. Contoh pembuatan variabel, jadi seperti ini guys. Public certified, public PSVM, string H. Nah, di sini adalah penggunaan tipe data berupa string, di mana nama variabelnya adalah H, di mana H akan hello. Nah, maka sistem out print atau sort itu menampilkan H. Jadi yang ditampilkan nanti dalam sebuah layar atau sebuah konsol nanti adalah H ini nanti. Nah, H ini nanti berupa apa? Jadi H ini nanti kan berupa hello. Maka yang ditampilkan ke layar atau konsol kalian nanti berupa tulisan hello. Ini sampai sini. Seperti itu. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya dalam sebuah Netflix kalian atau dalam sebuah Java kalian. Oke? Kita lanjutkan. Jadi tipe data itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama itu ada boolean. Di mana boolean adalah tipe data yang hanya menyatakan kondisi true atau kondisi benar dan false atau kondisi salah. Boolean pada dasarnya adalah representasi dari satu true dan nol false. Berikut contohnya. Public class praktikum. Praktikum sebagai kelas utamanya atau main class. Lalu PSVM, public certified main string. Lalu ada boolean P sama dengan true. System out println P. Boolean key sama dengan false. System out println key. Nah, nanti dalam sebuah codingan atau netbeans kalian, boolean di sini akan berubah menjadi warna, entah warna apapun di netbeans kalian. Ini juga berubah warna. Ini berubah warna. Ini juga berubah warna. Biru biasanya. Jadi boolean P variabelnya itu P dan key. Di mana P nanti bernilai true atau benar dan key bernilai false. Di mana yang ditampilkan atau ke sistem of println nanti kalian adalah P dan key, maka akan apa yang muncul? Ya, yang muncul adalah true dan false. Di mana true-nya berada di atas dan false-nya berada di bawah. Karena ini system out println, bukan print. Dan lain halnya jika print P, lalu ini print Q, maka nanti true false-nya di samping seperti ini. Seperti komentar yang komentar di sini. Maka di layar akan menuliskan true false, di mana true false nantinya berupa enteran, jadi true di atas, false di bawah. Jika tidak percaya, kalian bisa mencobanya dalam aplikasi Java kalian. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang kedua ada tipe data integer, di mana integer adalah tipe data numerik yang bulat yang dapat dilakukan proses aritmatika. Adapun tipe data yang sejenis adalah byte, long, short,
Nah, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya dari integer, byte, long, short di sini hanyalah besaran bit atau besaran bilangan bulatnya yang dipakai seperti itu. Kalian bisa mencari di internet Google searching berapa bit sih, berapa digit sih, bilang seperti itu. Kita lanjutkan contoh penggunaan integer seperti ini. Kelas praktikum, melakukan operasi penjumlahan PSVM, integer Y sama dengan 2 tambah 5, sistem out Finland Y. Dimana integer nanti di sini juga akan berubah warna berupa biru. Nama variabelnya adalah Y. Y itu akan nanti berubah nilai apa sih? Jadi Y nanti berubah 2 tambah 5. Nah, yang ditampilkan ke konsol adalah sistem out Finland berupa Y. Berarti yang muncul adalah 7 guys. Hasilnya langsung seperti itu, bukan 2 tambah 5. Seperti itu. Nah, seperti komentar di sini, maka di layar akan menuliskan angka 7. Mengapa kok tidak menuliskan 2 tambah 5? Ada yang tahu? Ya, karena 2 tambah 5 di sini merupakan udah proses aritmatika, di mana langsung dalam codingan langsung dijumlahkan, di mana hanya menampilkan hasilnya saja di sini guys. Jadi seperti itulah penggunaan integer. Seperti halnya di sini tadi integer x masukkan nilai. Jadi di sini integer, maka di sini berupa angka. Jika di sini string berupa kata. Jika di sini char maka berupa simbol. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ke bawah guys. Masih banyak sekali pembahasannya. Jadi setelah integer ada tipe data float. Apa sih tipe data float? Jadi tipe data float ini digunakan untuk menangani bilangan pecahan. Tipe data jenis adalah double untuk angka yang lebih besar dari presisi lebih tinggi. Jadi tipe data yang digunakan ini adalah double guys. Namanya float, dimana ini adalah bilangan pecahan atau desimal seperti itu. Double. Nah, ini kelas float public PSVM atau public static void main double angka 1 berupa 22, double angka 2 adalah 7, double angka 3 adalah angka 1. Ini adalah tanda bagi dalam sebuah codingan, lalu di angka 1 dibagi angka 2 diakhiri dengan semikolon. Sistem out Finland hasilnya sama dengan angka 3. Jadi langsung menampilkan hasil seperti itu. Nah, di sini ada komentar lagi nih. Maka output yang dihasilkan adalah hasil baginya angka 1 dengan angka 2 yang menghasilkan angka desimal. Seperti itu. Jadi ini nanti double-nya berupa warna biru, warna biru, warna biru. Dimana 22 dibagi 7. Nanti di sini prosesnya. Jadi prosesnya itu akan ada di sini guys, bukan di sini. Jadi proses pembagian itu ada di sini. Jadi di sini itu udah melakukan proses aritmatikanya. Nah, jika kita nanti keluar tidak menampilkan ke konsol, boleh tidak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh, boleh sekali. Jika kalian hanya menyimpan untuk diri pribadi ya. Lalu kalian bercanda. Jadi di sini udah ada proses aritmatikanya dan di sini tinggal menampilkan hasilnya saja. Dimana di sini adalah proses pembagian antara 22 dibagi 7 setara dengan 3,14 sekian sampai beberapa digit. Nah, di sini akan ditampilkan hasil pembagiannya seperti itu. Jadi kenapa kok tidak di sini angka 1? Kenapa kok tidak angka 2? Ya karena mereka udah bilangan bulat gitu. Di sini kan kita ingin mengetahui gimana sih tipe data float, tipe data double yang digunakan sih. Jadi maka oleh karena itu yang ditampilkan hanya angka 3.
berupa hasil dari angka 1 dibagi angka 2. Seperti itu. Bagaimana? Oke. Ya, kita terangkan dulu. Jadi float itu di sini angka 1 itu sama dengan 22. Angka 2 itu sama dengan 7. Nah, dimana double angka 3 itu kan angka 1 dibagi angka 2. Berarti sedangkan ini sistem outprintln-nya kan disuruh mengambilkan hasil. Sort itu perintahnya hasil. Sedangkan hasil itu sama dengan angka 3. Angka 3 sendiri itu sama dengan 22 bagi 7. Dimana nanti ini hasilnya adalah 3,14 sekian. Oleh karena itu, tipe data float itu berupa bilangan pecahan. Oleh karena itu, pada contoh ini itu menggunakan double. Ini menggunakan double. Float itu jenisnya ada banyak, cuman di sini yang dipakai contoh adalah double. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh tipe data selanjutnya, yakni yang keempat adalah karakter. Di mana karakter adalah tipe data untuk sebuah karakter. Karakter dapat dilakukan operasi matematika seperti line integer seperti contoh di bawah. Ini ada public static void main dengan char B sama dengan E tambah 1. Sistem out println B atau sort itu akan menampilkan si B. Nah, di sini ada komentar nih. Maka di layar akan menuliskan F, bukan E tambah 1 atau 6. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena di sini E ini disimbolkan sebagai 5. Aku jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada char B itu sama dengan E ditambah 1. Nah, sortnya itu kan disuruh nampilin B. B itu adalah E plus 1. Ini adalah B. Ini bukan? Nah, lalu kenapa kok munculnya bisa F? Nanti kita akan bahas di praktikumnya. Di sini akan kita bahas materi terlebih dahulu. Jadi kenapa kok bisa F munculnya? Jadi nanti hasilnya itu akan menjadi ini F. Mengapa? Karena E kita anggap sebagai pengganti ya, sebagai pengganti angka 5. Angka 5 pada tipe data integer. Nah, ini nih sebentar. Nah, pada tipe. Jadi setiap huruf kan di sini karakter adalah tipe data untuk sebuah karakter. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk sebuah karakter. Ingat, hanya sebuah karakter, bukan dua karakter. Bisa aja dua karakter atau lebih, tapi tidak banyak karakternya. Misal E, F, G, Z, A. Nah, contoh yang lain, misal nih, example char R sama dengan T tambah 1.
short-nya kita nampilin R, maka hasilnya akan short-nya berupa, ada yang tahu? Short-nya nanti akan menampilkan 21. Bukan, ingat, bukan T tambah 1 atau U. Maaf. Ini bukan 21, melainkan di sini U. Karena ini sebuah karakter. Seperti itu. Lalu contoh lagi nih. Misal pengurangan. Karakter P itu sama dengan J dikurang 2 short P, maka shortnya akan bernilai, ada yang tahu? Jawabannya adalah huruf ke-8, bukan menampilkan 8. Ingat, ini 8 tidak ditampilkan 8, melainkan diganti dengan karakter sebuah huruf ke-8, yakni huruf H. Ingat, yang ditampilkan bukan J kurang 2 atau 8. Karena 8 ini masuk tipe data integer. Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke berikutnya, yakni ada tipe data string. String adalah tipe data yang dapat menyimpan sederet karakter menjadi satu, seperti layaknya kalimat atau kata. Pada dasarnya, string adalah sejenis array atau sekumpulan dari karakter yang dimanipulasi sehingga menjadi tipe data baru. Dibandingkan dengan tipe data yang lain, tipe data string memiliki fungsi pemanipulasian yang banyak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa string ini itu sekumpulan dari karakter. Beda dengan tipe data karakter sendiri. Jadi tipe data karakter adalah hanya sebuah karakter. Sedangkan string adalah sekumpulan karakter. Contoh nih, ini tadi kan sudah F. Di sini E sebuah karakter. E ini adalah tipe data karakter, tipe char. Nah, contoh lain, misal Nur. Ingat, penulisan karakter itu harus dipetik 2. Nah, Nur ini adalah tipe string. Terlihat bukan perbedaannya? Jadi karakter hanya sebuah karakter atau simbol, sedangkan string hanya berupa sederet dari karakter. Begitu. Contohnya adalah ini. Public static void main, di mana ini nanti akan menjalankan program di bawahnya seperti penjelasan sebelumnya, menjalankan string H sama dengan high. String system out print atau short H. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ada PSVM, pasti. Dalam program Java pasti ada PSVM. Lalu ada string H, itu high. Nah, lalu short-nya itu H. Maka, apa sih yang ditampilkan? Maka, nilai short nanti akan juga berupa high. Seperti ini. Seperti komentar yang di bawah.
sistem output-nya akan menampilkan high seperti ini. Nah, inilah fungsi dari string. String H di sini bukan sebuah karakter ya, tapi melainkan H di sini adalah sebuah variabel. Seperti halnya char B di sini bukan sebuah tipe data, melainkan sebuah variabel. Jadi nanti yang dimunculkan adalah si high. Seperti layaknya latihan kemarin, sistem output dan kelas belajar Java Asik. Maka yang ditampilkan adalah belajar Java Asik. Seperti itu. Mengapa kok kemarin tidak tambah string? Karena kemarin itu masih belum mengenal variabel, tipe data, dan ini. Jadi, apa sih perbedaan? Jadi, variabel itu adalah sebuah kayak layaknya matematika itu 3x, variabelnya adalah x. Jadi, sebuah pelambangan nilai mungkin. Pelambangan nilai. Jadi, ini H di sini bukan sebuah karakter, melainkan sebuah variabel. Dan B di sini juga bukan sebuah tipe data, melainkan sebuah variabel. Ingat, penulisan tipe data dalam sebuah pemrograman akan saya simpulkan seperti ini. Tipe data spasi variabelnya huruf dan angka. Jadi variabel itu berupa huruf yang bernilai seperti itu. Lalu sama dengan nilainya apa? Ini nilai. Lalu jangan lupa tanda semikolon. Nah, jika string, contoh nih, example string, contoh yang pertama, string. Variabelnya aku buat P. Habis itu, nilai dari P itu hello, pagi. Ini. Jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah contoh penulisan dari penulisan tipe data dalam sebuah program Java. Ini jika string. Jika karakter Y itu berupa G 1. Nah, ini ya perbedaan karakter di sini adalah sebuah karakter. Y di sini sebuah karakter, sedangkan Y di sini berupa variabel. Ingat susunannya tipe data variabel sama dengan baru nilainya. Kita lanjut ke cara penulisan tipe data integer. Integer sebuah tipe data, lalu variabelnya aku buat D. Ingat variabel kalian boleh pakai huruf apapun terserah kalian, boleh A, B, C sampai Z, terserah kalian mau pakai variabel apa. Terus integer. Nah, di sini perbedaan integer dengan tipe-tipe data yang lain. Integer ini berupa angka. Jadi langsung aja ketik nilai dari sebuah angka tersebut tanpa tanda petik tambah petik koma 1, langsung aja gini. Jadi ini tipe data integer D. Nah, lalu jika kita ingin membuat float, gimana sih? Gampang, tinggal nambah integer lagi. 5. Nah, baru ini tambahin float. Float X sama dengan D dibagi E, atau float X sama dengan E dibagi D. Ingat gininya.
Jangan sampai kelupaan. Kita lanjut terlebih dahulu ke berikutnya, ada operator. Apa sih kok ada operator juga sih, wah? Bingung deh. Jadi di sini yang dimaksud adalah operator logika, di mana operator yang pertama adalah equal atau tandanya seperti ini, sama dengan 2. Tanda sama dengan ada 2 maksud saya. Yang disebut dengan equal. Di mana operator ini equal digunakan untuk menyatakan apakah nilai di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Seperti itu. Jadi menyatakan untuk nilainya di ruas kiri atau di ruas kanan itu sama atau enggak sih? Seperti itu. Terus mengembalikan nilai true apabila ya dan false apabila tidak. Kita lanjutkan ke operator kedua, ada operator AND atau yang biasa dituliskan dengan tanda dan dua buah tanda dan disebut dengan AND. Nah, sifatnya ini adalah konjungsi dan. Ini konjungsi dan, dimana mengembalikan nilai true apabila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki nilai true dan itu akan dianggap salah. Seperti itu. Kita lanjutkan aja terlebih dahulu. Operator OR. Jadi operator OR atau disjungsinya itu atau itu dengan tanda garis lurus dua buah garis lurus. Nah, sifatnya disjungsi atau, dimana mengembalikan nilai true apabila antara ruas kiri atau kanan memiliki nilai true salah satu atau keduanya. Jadi memiliki nilai true salah satu keduanya, seperti itu. Jadi mengembalikan nilai true apabila antara ruas kiri atau kanan memiliki nilai true salah satu atau keduanya. Jadi boleh salah satunya, boleh dua-duanya, fleksibel seperti itu. Dimana mengembalikan nilai false apabila keduanya memiliki nilai false, seperti itu. Kita lanjutkan tanda not atau tanda tidak, itu pakai ini, tanda seru. Tanda seru itu dalam Java itu berarti not atau tidak. Di sini mengembalikan boolean yang dijadikan operan. Apabila nilai operan adalah true, maka hasilnya akan menjadi false. Jadi jika kalian ini, maka berupa false nanti nilainya, seperti itu. Kita lanjutkan ke operator logika atau numerik. Untuk angka dapat juga dilakukan hal-hal seperti kita melakukan dulu logika dan matematika, yakni ada tanda sama dengan 2 untuk sama dengan, ada tanda kurang itu jika kurang dari, ada tanda ini lebih dari untuk lebih dari, dan ada untuk kurang dari sama dengan, itu untuk nilainya yang kurang dari atau sama dengan, dan untuk ini lebih dari sama dengan itu dimana untuk nilai lebih dari atau sama dengan. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi numerik ini atau operator logika numerik ini hanya berupa tanda. Ada 4 ini tandanya. 1, 2, 3, 4, 5 guys. Maafkan. Ini seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Aritmatika. Jadi dalam operator numerik itu ada proses aritmatika yang sebenarnya kita sudah awam banget. Maksudnya sudah hafal di luar kepala. Dan ini sama kok, masih ada 4, di mana ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Di mana penjumlahan masih dengan tanda plus, pengurangan dengan tanda minus. Nah, yang membedakan kalau di matematika menggunakan pembagian, menggunakan titik 2. Kalau kita menulis awam, menulis biasa titik 2 ataupun garis per itu bagi. Kalau di codingan itu digantikan dengan garis miring. Nah, perkalian ini biasanya kita menggunakan huruf X atau tanda kali. Nah, kalau dalam sebuah codingan kita menggunakan tanda bintang. Lalu kita ada lagi modulus, di mana modulus ini yang dimaksud adalah sisa pembagian dengan disimbolkan dengan tanda persen. Jika kalian melakukan 5% 2, itu yang berarti 5 dibagi 2 sisanya berapa, seperti itu.
Jadi modulus ini sisa bagi. Contohnya adalah ini. Seperti ini. Sistem outprint 4 tambah 5. 6 kurangi 3. 5 kali 5. Nah, ini adalah pembahasannya. Kita langsung bahas di sini. Di mana penambahan 4 tambah 5 berupa 9. Pengurangan 6 kurangi 3 berupa 3. Perkalian 5 kali 5 bernilai 25. Pembagian 125 dibagi 5 adalah 25. Modulus 68/7. Yang dimaksudkan adalah, jadi modulus itu sisa bagi. Seperti itu kan 68 modulus 7 seperti ini kan. Nah, di sini maksudkan adalah 7 dikali berapa terlebih dahulu. Kalau layaknya kita melakukan pembagian tuh 68 dibagi 7. 68 dibagi 7 kan 68 bagi 7 sisa 5. Jadi 5 di sini adalah bukan ya di sini 5 ini adalah nilai dari modulus 68/7. Seperti itu. Tahu lebih gampangnya ini aja, 45 modulus 7 atau persen 7, di mana penilaiannya pembagian 45 dibagi 7 itu kan 45 dibagi 7 itu awalnya pasti 6, sisa 3, dimana 7 kali 6 bernilai 42, sisanya 3. Nah, maka sisa ini nanti ini adalah berupa modulusnya. Jadi 3 di sini adalah nilai dari modulus 45 dibagi 7. Jadi 5 di sini adalah berupa nilai modulusnya, bukan hasil baginya. Jadi seperti itu. Hasil baginya ini adalah 6, sisanya 3. Maka yang ditampilkan nanti, misal 45 bagi 7. 45% 7 atau 45 modulus 7. Maka sama dengan 3. Ya. Lanjut. 36 modulus 7 berapa? 1. Tuh. Kita lanjut lagi. 46 modulus 5. 1. Penggunaan aritmatika yang bagian awal ini tadi. Kita lanjutkan. Nih. Contoh penggunaan tipe data. Ada ini tipe datanya. Integer. Ini adalah contoh lain dari penggunaan aritmatika atau tipe data jadi 1. Nih. X 5. Nah, di integer bukan karakter ya. Integer jumlah adalah X tambah Y. Integer kurang adalah X minus Y. Integer kali adalah X kali Y atau diganti dengan tanda bintang. Lalu float bagi. Mengapa kok tidak integer? Ingat, integer adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Jika kita menggunakan pecahan, maka tipe data yang digunakan adalah float, bukan integer. Oke, nasional. Jadi float bagi X bagi Y. Integer sisa atau modulus itu X persen Y. Lalu sistem print penambahan ini seperti ini. Ini adalah variabel. Ada tahu variabelnya mana? Ya, variabelnya dari ini adalah X, Y, jumlah kurang kali bagi sisa. Jadi ini adalah variabelnya. Yang setelah tipe data di sini, ini adalah variabel. Yang sebelum tanda sama dengan adalah variabelnya. Di sini nanti hasilnya, ya hasilnya akan muncul seperti ini. Kalian bisa coba di aplikasi Java kalian. Jika kalian bingung, kalian bisa tanya. Oke, di
Di kolom komentar udah ada akun sosial media. Yang bisa follow, nanti bakal follow terus tanya, nanti bakal aku jawab. 100% aku akan jawab. Kita lanjut. Jadi muncul seperti ini. Jika seperti ini maka kalian sudah benar. Dan jika salah mungkin ada yang kelupaan. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ada latihan untuk kalian seperti ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke praktikum, ke praktikum codingannya. Lalu ada tugas, seperti biasanya ada tugas. Nah, ini untuk lapes. Dan untuk mungkin teman-teman YouTube bisa tanya kok. Bisa tanya ke aku, ke akun sosial media dengan cara kalian langsung screenshot. Seperti ini kan tugasnya. Buatlah program untuk mengambilkan output seperti pada gambar seperti ini. Outputnya harus seperti ini ya. Terus yang kedua, buatlah program yang menghasilkan output seperti ini juga. Tapi menggunakan inputan keyboard. Sama juga, ini juga menggunakan inputan keyboard. Apa sih inputan keyboard? Inputan keyboard di sini yang dimaksud ada menggunakan scanner. Jadi masih menggunakan scanner, menginput nama, menginput angka, dan sebagainya. Jadi, untuk kalian, untuk para praktikan bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan ke lapes. Dan bagi para pengikut YouTube aku, subscriber YouTube aku, kalian bisa tanya ke akun sosial media di bawah. Ini ada 2. Kalian langsung boleh aja tanya, nanti aku akan koreksi. Jadi seperti itulah pembahasan pada modul 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next module. Bye-bye.